Waalaikumsalam. Sekali lagi kepada para peserta Halaqah Muhajirun, bisa untuk membuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, para asatid, Bapak dan Ibu juga, alhamdulillah kita pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Pertama-tama saya sebagai moderator ingin minta maaf karena mungkin minggu lalu saya tidak bisa ikut memandu acara ini karena qadarullah sedang kurang enak badan. Semoga di hari ini teman-teman sekalian sehat semuanya insya Allah ya. Semoga yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, dan juga yang sedang sehat tetap Allah jaga kesehatannya. Tentunya bukan berarti kita hanya mengikuti takdir, bukan, akan tetapi kita juga harus menjaga kesehatan kita dengan minum air putih yang cukup, karena hari-hari belakangan ini kita merasakan panas yang luar biasa, Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi ke serial Akidah, yang dimana akidah itu adalah sesuatu yang harus kita pertahankan, sesuatu yang tidak ada toleransi, tidak ada kata toleransi ya. Jadi kita bisa melihat bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu dimusuhi bukan karena akhlaknya, bukan karena keturunannya ataupun nasabnya, akan tetapi karena akidahnya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW dimusuhi karena akidahnya. Bilal bin Rabah disiksa, perutnya ditimpa batu, itu juga karena akidahnya. Para ulama kita, para tabi'in kita, tabi'ut tabi'in, mereka juga banyak yang disiksa karena akidahnya. Dan ustadz-ustadz kita mungkin, yang sekarang mungkin ada yang di penjara, ada yang mungkin kita melihat adanya kezaliman, itu semua kenapa? Mempertahankan akidah. Mempertahankan akidah. Pokoknya kalau untuk masalah akidah, nggak ada kata toleransi. Nggak ada kata toleransi. Jangan kebalik. Ketika seseorang itu berbeda fikih, dia gontok-gontokan. Bahkan sampai musuhan sesama muslim. Akan tetapi ketika berbeda akidah, biasa aja. Biasa aja. Jadi kalau misalkan kita memiliki perbedaan fikih, kita harus sama-sama legowo. Karena fikih itu artinya pemahaman, paham. Jadi boleh seorang itu paham yang begini, paham yang begitu, asalkan selama tidak keluar dari jalurnya. Seperti itu. Mungkin itu sekapur sirih dari saya, bahwasanya dalam masalah akidah, tidak ada kata toleransi, tidak ada kata yang lainnya. Tapi kalau masalah fikih, masih bisa kita toleransi. Jangan sampai ke balik. Barakallahu fikum. Baik, mungkin itu dari saya. Dan bagaimana untuk Ustadz Hidayat Maghribi? Apakah sudah siap? Ya, siap. Baik, karena guru kita sudah siap untuk menyampaikan materinya, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Ustadz Hidayat Maghribi. Untuk waktunya dipersilahkan. Terima kasih. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Baik, kita pada malam hari ini akan mengkaji atau mendalami yaitu tauhid dan syirik sesuai dengan bab lah ya, bab yang akan kita kaji insyaallah. Insyaallah saya akan permudah cara memahami tauhid dan syirik. Tentunya tauhid ini adalah sesuatu yang memang lazim bagi setiap muslim untuk memahaminya. Akan tetapi menariknya adalah saya rasa pernah sampaikan atau belum, saya lupa. Yang jelas bahwa ilmu tauhid itu adalah ilmu tersendiri. Para ulama sejak kira-kira Syekh Muhammadul Wahab ya. Jadi kira-kira 400 tahun yang lalu itu memberikan satu atau terdefinisi tersendiri terhadap tauhid itu. Dulu ketika pas penyimpangan tauhid belum begitu parah, para ulama-ulama biasanya kalau menulis tauhid ya itu masalah-masalahnya pada akidah ya. Jadi ilmu tauhid dan ilmu akidah itu dua hal yang berbeda. Nah, jadi sekali lagi ya, ilmu tauhid dan ilmu akidah itu dua hal yang berbeda. Kalau ilmu akidah itu semua yang berkaitan dengan i'tiqadat atau mu'taqadat, hal-hal yang sifatnya keyakinan. Hal-hal yang sifatnya keyakinan itu adalah akidah. Dan itu cakupannya lebih luas daripada ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid itu apa? Hanya berkaitan dengan ilahiyah. Hanya berkaitan dengan apa? Ilahiyah. Ilahiyah itu apa? Ketuhanan. Kaitan dengan apa? Ketuhanan. Jadi tauhid itu apa? Syirik itu apa? Seperti itu. Haknya Allah apa? Ya. Allah itu bagaimana? Sifat-sifatnya bagaimana? Dan seterusnya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan ilahiyah, maka itulah tauhid. Ilmu tauhid. Nah, itu terbaginya ilmu tauhid dan ilmu akidah itu ya baru 400 tahun belakangan ini. Sebelumnya apabila ada kitab tauhid, Al-Imam Ibnu Mandah misalnya, atau Al-Imam Ibnu Khuzaimah menulis kitab tauhid, tapi isinya apa? Isinya akidah. Ya, isinya akidah. Kalau tauhid dalam arti yang definisi sekarang ini yang berkaitan dengan ilahiyah itu ya baru Syekh Muhammad Wahab dan anak keturunannya. Meskipun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa yang pertama kali nulis adalah Imam Al-Makrizi. Imam Al-Makrizi punya kitab judulnya Tajridut Tauhid Al-Mufid. Tajridut Tauhid Al-Mufid. Nah, itu kitab tauhid yang pertama kali ditulis. Tapi sebenarnya lebih mengerucutnya lagi itu ketika pas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan anak keturunannya. Ya. Jadi nanti diikuti oleh ulama-ulama yang lain termasuk Imam San'ani dan tulis kitab Tadhirul I'tiqad min Adronil Ilhad ya. Syekh atau Al-Imam As-San'ani. Dan itu semua setelah Syekh Muhammad Wahab. Baik, barakallahu jadi kemarin-kemarin ini Ahlussunnah wal Jamaah
firqah-firqah. Itu semua berarti masuk dalam kategori ilmu akidah. Masuk dalam kategori ilmu akidah. Tapi kalau ini kita tauhid dan syirik, ini ilmu tauhid. Kenapa? Nanti kita akan membahas masalah ilahiyah. Baik, barakallahu fikum. Jadi kalau al-imanu bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi, ya, dirasatul firaq, firqah-firqah dan seterusnya, itu masuk dalam kategori ilmu akidah. Tapi bukan dalam kategori masuk tauhid. Sampai sini paham ya? Jadi ilmu tauhid sendiri, ilmu akidah sendiri. Tapi sekali lagi ilmu akidah itu lebih luas daripada ilmu tauhid. Baik, barakallahu fikum. Tauhid dan syirik. Oke. Nah, tauhid, ya, inti daripada tauhid adalah, kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam usul salasahnya, beliau mengatakan ifradullahi bil ibadah. Ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam peribadatan. Ya. Maksudnya mengesahkan Allah itu apa sih? Ya. Mengesahkan Allah itu bukan hanya meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, bukan hanya itu. Kalau meyakini bahwa Allah itu esa, dulu orang-orang kaum musyrikin juga meyakini bahwa Allah itu ada di atas langit. Ya. Contohnya Imran bin Husain itu punya ayah siapa? Husain itu. Husain itu ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kam ilahan ta'bud, berapa yang kamu sembah? Tuhan yang kamu sembah berapa? Kata Rasulullah. Kata Husain, tamaniyah. Jadi berapa? 8. Nyembah Tuhan? Kok 8? Ya. Wahid dan fisama. Yang satu di langit. Wasaba'atan fil ardh. Dan 7 di bumi. Ya. Ya. Kata Rasulullah, ubud ma fisama, ubud man fisama, watruk man fil ardh. Ya. Kamu sembah yang di langit, jangan, dan kamu tinggalkan yang di bumi. Jadi sebenarnya apa? Ya, sebenarnya orang Quraisy itu juga dari sisi ini meyakini bahwa Allah itu esa di langit itu mereka yakin gitu. Dan itu semenjak, ya, turun temurun orang Quraisy itu berarti keturunan siapa? Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail kemudian anak keturunannya menyembah Allah yang satu, hingga muncullah satu orang namanya Amr bin Lu'ay. Namanya siapa? Amr bin Lu'ay. Amr bin Lu'ay ini dia ngajarin orang-orang Arab untuk bikin apa? Bikin patung-patung. Supaya apa? Patung-patung itu mengingatkan Allah. Gitu. Supaya ketika ibadah di depan patung itu lebih apa? Lebih dekat kepada Allah, ya. Maka dalam surah Az-Zumar ayat 3 nanti, ya, mana abuduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Ya. Kita tidak menyembah patung-patung itu melainkan hanya karena supaya kami lebih dekat kepada Allah yang di atas langit. Itu coba. Ya, dan itu juga orang Buddha atau Hindu yang mereka ketika pas menyembah patung-patung, bikin patung-patung itu, ya seperti itu. Kami yakin di langit, akan tapi apa yang kami sembah di bumi ini supaya mendekatkan kepada Tuhan yang di langit. Itu alasan orang Hindu Buddha. Maka itu sebenarnya ini wahyu dari syaitan ini. Semenjak Amr bin Lu'ay sampai zaman sekarang masih tetap ada yang seperti itu. Ya. Kalau boleh saya bahasakan wahyu dari setan, ya. Wahyu dari setan. Barakallahu fikum. Maka ini yang perlu kita waspadai, ya. Setan itu akan selalu membuat syubhat-syubhat. Nah, sekarang maksud mengesahkan itu apa sih?
maksud mengesakan itu apa? Mentauhidkan itu kan mengesakan. Nah, mengesakan itu apa? Mempersembahkan setiap ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya. Mempersembahkan setiap ibadah hanya kepada Allah, bukan yang lain. Jadi mengesakan itu mengarahkan ibadah itu pada satu arah saja. Ya, mengarahkan pada satu arah. Itu esa namanya. Nah, tidakkah yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya? Apabila kita mengesahkan Allah, berarti kita mengarahkan ibadah yang pada satu arah. Satu, itu namanya mengesahkan. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, barakallahu. Nah, inilah tauhid. Ya. Kalau tadi Syekh Muhammad Abdul Wahab nyebutnya sebagai ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam peribadatan. Jadi intinya adalah peribadatan. Ya. Keyakinan, iya. Tapi peribadatan juga. Ya. Nah, barakallahu. Berikutnya pembagian tauhid. Nah, pembagian tauhid ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Oke, kita langsung aja rububiyah. Nah, rububiyah itu apa? Ini apa para asatid itu ya, murojaah. Meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Inti ya, intinya. Jadi Allah yang jadi rububiyah ini adalah apa? Tauhid i'tiqadi, tauhid keyakinan. Ya. Tauhid apa? Keyakinan. Ya. Jadi tauhid keyakinan kita sebagai seorang hamba meyakini hanya Allah saja yang mencipta, mengatur alam, menghidupkan, mematikan, memberi. Jadi kita yakin bahwa hanya Allah. Nah, beda dengan orang Syiah, ya. Orang Syiah mengatakan bahwa imam yang 12 itu juga bisa ngatur alam. Jadi di sini kan Syekh Dr. Ali Ahmad As-Salus dalam bukunya mengatakan syiriknya orang Syiah itu jangankan uluhiyah, rububiyah aja syirik. Ya. Rububiyah aja syirik. Melebihi orang-orang Quraisy pada zaman dulu. Orang Quraisy zaman dulu mereka masih meyakini ya, bahwa Allah yang di langit. Ya. Yang ngatur semua ya Allah yang di langit. Dan ini patung-patung ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang Syiah zaman sekarang lebih parah daripada orang Quraisy pada zaman dulu. Syiriknya lebih parah. Ya. Karena kok pada zaman dulu ya syiriknya pada masalah uluhiyah, bukan di rububiyah. Ya, bukan dalam masalah keyakinan. Bahkan Fir'aun. Fir'aun itu apa namanya? Rububiyahnya ke Allah enggak? Keyakinannya. Minta kan sama Nabi Musa. Minta sama Nabi Musa, tolong apa kamu doa kepada Tuhan kamu supaya apa namanya darah kata putu semua hilang. Ya, mintanya kepada siapa? Minta sama Tuhan kamu gitu. Ya. Sebenarnya dari sisi rububiyah Fir'aun pun apa? Fir'aun pun sebenarnya meyakini bahwa Tuhannya Musa, Tuhannya Harun dan Musa dan Harun ini yang benar. Jadi seperti itu. Akan tetapi Syiah lebih parah daripada Fir'aun. Ya, paham ya? Nah, rububiyah ini disebut juga sebagai tauhidullah bi af'alillah. Ya. Jadi mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah, dalam perbuatan Allah. Dalam perbuatan Allah maksudnya apa? Hanya Allah yang mentauhidkan Allah, mengkhususkan hanya Allah saja yang perbuatannya menciptakan, mengatur alam, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Ya, barakallahu. Jadi gampang. Sebenarnya ini naluri, setiap manusia pasti begitu. Gitu. Maka kalau ada orang yang bikin sesajen terus
dipersembahkan ke apa namanya Dewi Sri, Dewi Sri ya. Maka nyebutnya sebagai sedekah bumi. Dan kita bilang yang ngasih rezeki siapa? Allah. Nah, itu udah mengembalikan kepada apa? Mengembalikan kepada naluri mereka, naluri ketauhidan mereka. Bahwa Allah lah yang memberikan rezeki, bukan Dewi Sri. Begitu, bukan Dewi Sri. Baik, barakallahu. Berikutnya uluhiyah. Nah, inti daripada tauhid itu ya uluhiyah. Mempersembahkan setiap ibadah hanya kepada Allah. Tauhid uluhiyah disebut juga tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Ya? Tauhid ibadah. Atau sebagian ulama nyebutnya sebagai tauhidullah bi af'alil ibad. Tauhidullah af'alil ibad. Mentauhidkan Allah dengan perbuatan hamba. Dengan perbuatan hamba. Jadi jika dia sholatnya karena Allah, jika dia menyembelihnya karena Allah, jika dia berharap, jika dia takut, jika dia dicintai Allah, ya, barakallahu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian jika dia mintanya kepada Allah, bukan minta kepada selain Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta kepada Allah dan jika kamu minta pertolongan mintalah kepada Allah. Inti daripada tauhid ya ini. Ya. Jangan sampai seseorang itu menyekutukan Allah dengan cara apa? Ya, matikan mic bertahan hidup. Ya. Coba sebentar. Barakallahu. Kita lanjutkan. Tauhidullah bi af'alil ibad. Ya. Mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Jadi hamba tersebut ya setiap perbuatannya ditujukan kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Asma sifat. Meyakini hanya Allah yang memiliki nama dan sifat yang agung, ya, beserta makna yang terkandung di dalamnya. Nah, ini ya, tauhid asma sifat itu. Jadi yang punya nama sama sifat yang agung siapa? Allah. Ya, beserta makna yang terkandung di dalamnya. Ya. Jadi setiap nama Allah itu punya kandungan. Setiap nama Allah itu punya apa? Punya kandungan. Jadi ketika Allah itu memiliki nama Razzaq, Ar-Razzaq, Allah pemberi rizki. Berarti di situ ada sifat lainnya, sifat kudroh, sifat mampunya Allah memberi rizki, sama sifat rahmah, rahmat Allah memberi rizki kepada hambanya. Coba, sekaligus makna-makna yang terkandung di situ. Ya, barakallahu fikum. Allah itu Razzaq, Allah itu Dzul Quwwatil Matin, Allah itu ya Malikul Mulki, ya. Allah itu Dzul Jalali wal Ikram, Allah itu Al-Jabbar, Al-Qahhar, ya. Dan seterusnya. Hanya Allah yang memiliki itu. Selain Allah tidak memiliki nama itu. Paham ya? Maka implikasi dari asma wa sifat ini adalah jangan menamakan makhluk dengan nama Allah. Nah, ini dia. Jangan menamakan makhluk dengan nama Allah. Jadi nggak boleh orang itu menamakan anaknya. Saya pernah dikasih tahu ya di Jawa Timur, ya ada seseorang yang namakan anaknya apa? Muhammad Malikul Mulki. Muhammad Malikul Mulki. Iya, Muhammad Raja Diraja. Loh kok Malikul Mulki? Ya, barakallahu. Nggak boleh ya. Nah, maka kalau ada nama, ya ada nama, coba dicek dulu. Benar apa enggak? Jangan sampai apa namanya ada nama, ada alnya lagi, ya. Ada alnya. Ada alnya di awal gitu. Termasuk ya para ulama mengatakan bahwa menamakan anak dengan Rahman itu nggak boleh.
Rahman nggak boleh. Misalkan ya Abdullah Rahman, Ahmad Rahman, nggak boleh. Karena Rahman itu hanya khusus Allah. Sama seperti lafadz Allah itu. Kok Rahim boleh, Rahim. Asalkan tanpa al ya. Rahim gitu ya. Gitu, oke. Muiz boleh, tapi kalau al-muiz nggak boleh. Paham ya? Kemudian apa namanya? Aziz ya. Al-Aziz nggak boleh. Ya, barakallahu nggak boleh Al-Aziz. Barakallahu. Terus dan seterusnya. Karim, ya Karim, jangan Al-Karim. Ya, paham ya? Ada al-alnya jangan, karena al itu kalau dalam bahasa kita bahasa Arab namanya alif lam istighraqiyah. Alif lam yang menunjukkan kesempurnaan. Kesempurnaan. Ya. Barakallahu fikum. Jadi harus ditambahi Abdul Rahman, Abdul Aziz, Abdul Malik, Abdul yang lain. Ya. Kalau misalkan bukan Abdul gimana? Misalkan Saifur Rahman, Safiyur Rahman, ya Mahfudur Rahman, ada Saiful Aziz, Saiful Malik, dan seterusnya. Makruh menurut Syekh Bakar Abu Zaid ya dalam kitab Tasmiyatul Maulud. Makruh hukumnya, tapi ya sah lah, tapi apa? Makruh kata Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Tasmiyatul Maulud. Baik, barakallahu. Jadi jangan namakan makhluk dengan nama Allah. Begitu. Maka itu al siapa, al siapa, al siapa. Seolah-olah apa? Makhluk itu memiliki derajat seperti Allah. La haula wala quwata illa billah. Paham ya? Nah, kemudian jangan menyebut Allah dengan sebutan makhluk. Nah, ini dia. Jangan menyebut Allah dengan sebutan makhluk. Karena Allah itu memiliki nama yang agung, memiliki nama yang sempurna. Jangan sebut dengan sebutan makhluk. Maka dulu kan sempat viral ya, Ustadz yang bilang Allah itu baper. Astagfirullah. Ya. Allah nge-like. Kalau kamu datang ke masjid berarti Allah nge-like kamu. Nggak boleh. Hukumnya nggak boleh. Nah, ini belum belajar apa asma wa sifat ini. Belum belajar tauhid apa? Asma wa sifat. Nggak boleh. Tidak boleh. Jadi implikasi dari Allah itu memiliki asmaul husna berarti apa? Tidak boleh menamakan makhluk dengan Allah, nama Allah. Tidak boleh menyebut Allah dengan nama sebutan makhluk. Paham ya? Jadi seperti itu. Terus ada kiai dari Jawa Timur ya. Kamu kowe iki nak njaluk karo Allah njaluk ya kan? Tambah njaluk ya, njaluk minta. Kok kamu minta sama Allah, minta aja. Ya. Karena kalau Allah itu diminta semakin senang diminta, semakin Allah kasih. Terus dia bilang gini, ngono kuwi aku wis ngerti modelnya Allah ngono. Oh, bilangnya begitu Pak Kiai ini. Astagfirullahaladzim. Enggak, itu kan sebutan untuk makhluk. Jangan, maka tidak boleh disebut untuk apa? Untuk Allah. Itu implikasi dari tauhid. Ya. Maka jangan sebut Allah baik banget, jangan. Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Bahkan ada seorang profesor, saya kasih tahu. Ya, ada seorang profesor. Dan itu ada di websitenya. Profesor ya. Dia anak kiai sebenarnya. Tapi belajarnya di Singapura. Sekarang jadi dosen di Australia. Nulis di websitenya Pak, Allah Maha Lucu. La haula wala quwata illa billah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ada seorang penyair mengatakan aku udah banyak berdoa kepada Allah. Jadi diibaratkan sekarang di mejanya Allah banyak surat-suratku. Gitu. Di meja Allah banyak surat-suratku. Enggak boleh seperti ini. Paham ya? Nah, maka itu walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i.
Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka berdoalah dengan nama-nama mulia itu. Dah, habis itu Allah firmankan apa? Wadaru, dan tinggalkanlah alladzina, orang-orang yang yulhiduna, melenceng fi asma'ih, dalam nama Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa al-ilhad fi asma'illah wa sifatihi, melenceng dalam nama Allah dan sifatnya ini apa? Menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak layak atau nama-nama makhluk. Menyebut Allah dengan sebutan-sebutan makhluk. Paham ya? Seperti tadi. Jadi semakin kesini ini manusia semakin kurang ajar. Semakin kurang ajar sama Allah. Kenapa? Enggak belajar ilmu tauhid. Itu. Enggak belajar ilmu tauhid. Enggak belajar asmaul husna. Enggak belajar tauhid asma wa sifat. Akhirnya apa? Berdakwah dengan bahasa-bahasa yang keren-keren seperti itu. Bahkan Allah pun gitu. Allah ketika kamu baca Quran, Allah nge-like kamu, katanya. Seorang apa? Ingin mengajak atau memudahkan bahasa untuk anak muda, tapi dia kurang ajar sama Allah. Tapi kurang ajar sama Allah, itu nggak boleh. Tapi alhamdulillah sekarang si Ustadz ini kayaknya udah nggak pakai bahasa-bahasa itu lagi. Ya, saya dengar katanya Ustadz Marminta sudah mengingatkan. Saya dengar begitu. Ya, Ustadz Marminta sudah mengingatkan si Ustadz ini. Ya, tapi alhamdulillah sekarang udah nggak. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Ini perlu diperhatikan. Ini implikasi dari apa? Tauhid asma wa sifat. Syirik. Kalau kita mempelajari tauhid nggak belajar syirik, nggak mungkin paham. Ya. Apa itu syirik? Ya. Mempersembahkan keyakinan dan peribadatan kepada Allah sekaligus kepada selainnya. Syirik itu bahasa kita apa? Menyekutukan ya. Menyekutukan itu apa sih? Menduakan. Menyekutukan itu apa? Menduakan. Bahasa yang lebih mudah dipahami adalah menduakan Allah. Jadi ibadah kepada Allah, tapi juga ibadah kepada selain Allah. Yakin sama Allah, tapi juga yakin kepada selain Allah. Ya, minta kepada Allah, minta juga kepada selain Allah. Nyembelih untuk Allah, nyembelih juga untuk selain Allah. Minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan juga kepada selain Allah. Ini namanya menduakan Allah. Ya, baik yang dipersembahkan itu keyakinan maupun peribadatan. Ya, kalau keyakinan ini tadi kan ya orang Syiah tadi ya, orang Syiah. Berapa fikum? Bahkan orang Syiah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu bisa, dialah yang mengkapling-kapling surga, bisa masukkan ke dalam surga dan bisa mengeluarkan dari neraka. Bayangin, parah, ya, parah sekali. Bahkan dalam masalah rububiyah pun udah syirik mereka. Maka kalau dalam hadis riwayat atau Barani ya, dan hadisnya Hasan, bahwa saya ati qaumun yuqalu lahum rafidah fa idza taqtumu faqtuluhum fa innahum musyrikun. Ya, jadi akan datang satu masa, satu kaum yang mereka disebut dengan rafidah, masa Syiah. Jika kalian ketemu, bunuh. Nah, fa innahum musyrikun, karena mereka adalah orang musyrik. Siapa yang namain mereka musyrik? Allah. Rasulullah. Tahu nggak? Rasulullah sabdakan ini kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, subhanallah. Ada dalam hadis atau barang. Allah definisi dari Syekh Muhammad bin Wahab, syirik itu apa? Da'watu ghairillahi ma'ahu, ya. Da'watu ghairillahi ma'ahu. Jadi berdoa kepada selain Allah sekaligus kepada Allah. Ya. Berdoa kepada selain Allah sekaligus kepada Allah. Jadi menduakan tadi. Ya, menduakan tadi. Ya. Maka ini harus kita pahami betul. Ya. Ya. Nah, berikutnya syirik, dua syirik. Ya. Jadi syirik ini ada dua model. Ya. Ada dua model.
Model yang pertama, ya, meninggikan makhluk ke derajat Allah. Meninggikan makhluk ke derajat Allah. Ya. Jadi ketika seseorang itu eh, nyembah kuburan, nyembah Yesus, ya kan? Minta kepada dukun, minta kepada Dewi Sri, minta kepada pohon, minta kepada makhluk. Berarti dia sedang apa? Sedang meninggikan makhluk tersebut ke derajat Allah. Karena yang berhak memberi, berhak menyembuhkan, ya, memberi apa pertolongan Allah. Kok dia minta sama makhluk? Kok dia minta sama makhluk? Berarti dia sedang meninggikan makhluk itu ke derajat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah, Islam ya, mengajarkan kita makhluk itu anggaplah sebagai makhluk udah. Jangan diangkat-angkat sebagai Tuhan. Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad, Nabi Isa ya Nabi Isa. Kuburan ya kuburan. Ya. Dukun ya manusia biasa, udah. Jadi biasa aja. Barakallahu paham ya. Jangan melebih-lebihkan mereka sampai diminta-minta sampai ke derajat ya, Khalik, ke derajat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Kemudian atau nah ini yang parah, merendahkan Allah ke derajat makhluk. Merendahkan Allah ke derajat makhluk. Jadi Allah direndahkan ke derajat makhluk. Mereka mengatakan apa? Allah di mana-mana. Mengatakan Allah itu bermanifestasi dalam makhluknya. Wahdatul wujud mengatakan aku adalah Allah, Allah adalah aku. Ya. Orang Nasrani mengatakan ya Allah itu ada di Yesus. Ya, zatnya Allah ada di Yesus. Gitu. Kemudian zatnya Allah ada di orang-orang Hindu Buddha apa? Di mana? Di sapi, di tikus, di apa? Ya. Maka nggak boleh nyembelih sapi. Ini hululiyah atau wahdatul wujud ya. Ini merendahkan Allah ini. Ya. Saya pernah nulis naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Ya. Ada yang mengatakan ya. Jadi nggak usah saya sebut lah apa nah ini sangat buruk. Jadi sangat merendahkan Allah. Jadi Allah itu ada di makhluknya. Dan pakai dalil lagi. Ya. Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, Allah itu lebih dekat ya kepadanya daripada tali apa tali uratnya. Jadi Allah itu di sini di urat ada. Allah di mana? Ada di hati. Subhanallah walhamdulillah. Paham ya? Wah ini jelas merendahkan Allah ke derajat makhluk. Ini lebih parah. Ya. Ini sama-sama kufur, sama-sama syirik. Ya, baik meninggikan makhluk ke derajat Allah ataupun merendahkan Allah ke derajat makhluk itu sama-sama syirik. Sama-sama syirik. Ya. Maka hati-hati. Maka Ibnu Arabi itu dia mengatakan ini ma fi jubbati ilal haq. Ya. Tidak ada di jubahku ini kecuali al-haq. Maksudnya siapa? Allah. Ya. Coba bayangin. Maka itu ya Al-Imam Al-Biqai, Al-Imam Ibrahim bin Umar Al-Biqai menulis kitab Tanbihul Wabi ila takfiri Ibnu Arabi. Ya. Kafirnya Ibnu Arabi ya. Al-Imam Al-Biqai. Barakallahu fikum. Maka ini terjadi. Tapi keyakinan bahwa Allah itu bermanifestasi dalam makhluknya itu gara-gara apa sih? Ya gara-gara keyakinan orang-orang di luar Islam itu. Gara-gara orang Nasrani, gara-gara Hindu Buddha itu. Ya. Nah, sebelumnya ya Rasulullah, para sahabat, tabi'un nggak pernah mengajarkan itu sama sekali. Tapi ketika pas ada infiltrasi pemikiran dari luar Islam, akhirnya menganggap Allah juga begitu.
La haula wala quwata illa billah. Maka hati-hati ya, setiap ilmu yang berasal dari luar Islam itu harus hati-hati ya. Apalagi berkaitan dengan ketauhidan, berkaitan dengan ilahiyah, berkaitan dengan ketuhanan. Nanti orang filsafat kan pada bikin itu, filsafat pendidikan ada, filsafat sosial ada, politik ada, filsafat apa semuanya ada. Sampai mereka bikin filsafat ketuhanan. Tuhan di filsafat-filsafatin gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Oke, lanjut. Nah, ada dua syirik yang lain, pembagian yang lain, yaitu ta'til dan tasyrik. Ta'til dan tasyrik. Jadi syirik ta'til ini syirik meniadakan Tuhan. Ya. Jadi gini, Allah itu membagi orang kafir itu hanya dua. Kalau nggak musyrik, ahlul kitab. Orang kafir itu hanya dua jenis. Kalau nggak musyrik berarti ahlul kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu dalam surat Al-Bayyinah itu. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan musyrik. Jadi pembagian kafir itu hanya kalau nggak musyrik ya ahlul kitab. Nah terus kalau orang ateis mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, itu ahlul kitab atau musyrik? Musyrik. Syiriknya syirik apa? Syirik ta'til ini. Syiriknya apa? Syirik ta'til. Syirik meniadakan. Dulu saya juga bingung juga. Ateis sih ahlul kitab apa musyrik? Tapi syiriknya di mana ya gitu. Gitu. Ternyata ya syirik itu apa? Ada ta'til meniadakan. Dan nanti Allah jawab juga. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Wahai Muhammad, apakah kau tidak melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya. Jadi yang orang ateis ini tetap syirik. Karena dia mempertuhankan juga. Siapa yang dia pertuhankan? Hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Maka itu mungkin sedikit saya mengingatkan bahwa kita ini kan semua abdun. Kita semua ini abdun. Semua manusia lahir itu pasti menjadi abdun. Bahkan Nabi Muhammad yang sebaik-baik manusia pun abdun. Apa abdun? Hamba. Hamba. Mohon maaf, hamba itu kok bahasa kasar yang lain? Babu. Pembantu. Ya. Maka dari itu, manusia terlahir pasti akan menjadi hamba. Pasti. Cuman bedanya, ada yang mau menghambakan diri kepada Allah. Ya. Ada yang menghambakan diri kepada selain Allah. Manusia itu lahir pasti jadi abdun. Pasti jadi hamba. Bahkan ada yang menghambakan diri kepada negaranya, ada kepada masyarakatnya, kepada harta, bahkan kepada hawa nafsunya. Dan Allah Ta'ala firmankan itu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, hawa nafsunya sebagai. Jadi orang ateis itu ketika nggak mau diatur dengan Tuhan manapun, nggak mau diatur dengan Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan apa, Siddhartha Gautama, menurut mereka maunya diatur sama Tuhannya. Jadi dipertuhankan siapa? Hawa nafsunya. Jadi hawa itu yang mengatur dia. Kok hawa nafsunya mau nurut. Sampai sini. Makanya musyrik juga nggak? Musyrik. Paham ya? Nah. Kemudian syirik yang kedua adalah tasyrik. Ya. Nah, menyekutukan. Ini sudah jelas. Ini pada umumnya memang manusia itu tasyrik. Jadi menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini nanti ada satu kaidah yang perlu dicatat ya. Di sini di slide ini belum saya catat, tapi mungkin saya diktekan ya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Qawaidul Arba' ya, itu memberikan satu kaidah ya.
kaidahnya apa? Syirik itu ya fi mala yakdiru alaihi iman. Ya, syirik itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa yang tidak dimampu kecuali hanya Allah. Tulis Evan. Apa nih? Syirik itu berkaitan apa? Dengan hal-hal yang hanya Allah saja yang mampu. Itu aja. Ya. Hanya berkaitan dengan hal-hal yang hanya Allah saja yang mampu. Ya. Jadi kalau apa namanya hanya Allah saja yang mampu. Kalau selain Allah mampu, makhluk pun mampu, berarti bukan syirik. Saya bilang sama Adi, saya minta 500.000 deh. Syirik nggak? Enggak lah. Ya kan mampu, ya kan gitu. Jadi tolong saya ambilkan air, misalkan. Syirik nggak? Enggak, karena hamba pun mampu, paham? Tapi kalau minta kesembuhan, yang nyembuhkan siapa? Allah. Berarti kalau minta kesembuhan kepada selain Allah, musyrik. Ya. Barakallahu fima la yaqdiru alaihi illallah tadi perlu diperhatikan ya. Seperti itu. Maka ini juga nanti minta tolong sama jin. Itu nanti juga para ulama itu memberikan tafsir ya. Memberikan apa? Tafsir, memberikan perincian. Minta tolong sama jin ini bisa syirik, bisa nggak syirik? Bisa syirik, bisa nggak syirik. Nabi Sulaiman nyuruh jin nggak? Nyuruh, suruh nyelam, suruh bangun, ya. Kula banai wa bawas, ya. Suruh nyelam, suruh apa? Yang mampu, yang jin itu sebagai makhluk mampu, itu nggak syirik. Ya, barakallahu. Maka kalau ada jin, kita minta tolong ambilkan air di situ dikasih ke kita, itu bukan syirik. Paham ya? Barakallahu. Tapi kalau suruh meramal sesuatu yang akan datang, yang saya tahu yang sesuatu yang akan datang itu yang tahu Allah atau bukan? Itu gaib bukan? Gaib. Berarti syirik. Kalau tanya sama jin, sesuatu yang akan datang akan terjadi apa? Akan terjadi apa? Oh, syirik itu. Ya. Minta sembuh sama jin. Syirik. Paham? Paham ya sampai sini. Nah, jadi ini perlu dipahami. Kemarin ada ustadz ya, itu mengatakan bahwa menyalahkan peruqyah yang ada peruqyah itu maksa jin, kamu tunjukin teman kamu di mana, gitu. Teman kamu di mana, nanti kok, oh iya di situ, ada pencet gitu ya. Enggak syar'i, ini syirik. Enggak, itu bukan termasuk kesyirikan. Karena memang jin bisa ngelihat kan. Ya temennya itu bukan termasuk kesyirikan. Paham ya? Harus dipahami nih. Jangan sampai sesuatu yang dikira tidak syirik ternyata syirik. Dikira nggak syirik ternyata syirik. Dikira syirik ternyata nggak syirik, nah gitu ya. Kebalik-balik. Jadi kaidah fi ma la yaqdiru alaihi illallah berkaitan dengan hanya Allah saja yang mampu, itu perlu dipahami. Paham ya? Atau bahasa lainnya ya, tauhid dan syirik itu hanya berkaitan dengan khosoisullah. Khosoisnya Allah. Menjadi kekhususannya Allah, khususiatillah. Syirik itu hanya berkaitan dengan apa? Khususiatnya Allah. Hanya Allah saja yang mampu, maksudnya. Itu khususan Allah. Kenapa kok orang bikin sesajen supaya tidak terjadi tsunami? Kenapa syirik? Lah yang bikin tsunami siapa? Yang mampu bikin tsunami siapa? Allah. Ya, bikin sesajen supaya enggak tsunami. Mau syirik. Paham ya? Berapa pikul? Bikin jembatan ya, supaya nanti enggak terjadi kecelakaan. Ya, yang mencelakakan siapa? Yang berikan keselamatan siapa? Jadi nyembelih apa? Kerbau.
kepala kerbau ditanam. Syirik nggak? Syirik lah. Tapi nanti ada dokter bilang gini, nggak usah lah bilang syirik-syirik. Itu kan cuma negosiasi sama setan. Astagfirullah. Itu kan negosiasi sama setan supaya setan nggak ganggu. Ente itu penyembah setan. Astagfirullah. Paham ya? Negosiasi sama setan kan. Pak dokter, la haula wala quwata illa billah. Ya, sekarang jadi kebalik-balik. Syirik kan negosiasi ya. La haula wala quwata illa billah. Maka hati-hati. Oke, baik, barakallahu fikum. 4 macam syirik, ya, ini pembahasan kita yang terakhir, tapi pembahasannya penjelasannya agak sedikit banget. Oke, pertama 4 macam syirik ya. Pertama adalah syirku doa, ya, syirku doa. Syirik meminta. Ya, syirik apa? Meminta, memohon. Nah, syirku doa ini penjabarannya 3. Ya, syirku doa ini penjabarannya 3. Ditulis Ikhwan, di sini enggak saya tulis. Apa? Pertama isti'anah. Pertama isti'anah. Isti'anah. Apa itu isti'anah? Meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Maka itu kita setiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Oke, yang kedua istighatsah. 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 Apa itu istighatsah? Meminta keselamatan. Meminta keselamatan. Meminta keselamatan. Jadi nanti deh habis ini saya jelasin. Meminta keselamatan. Yang ketiga isti'adah. Isti'adah. Meminta perlindungan. Meminta perlindungan. Nah, ketika seseorang itu ya, isti'anahnya kepada selain Allah, istighotsahnya kepada selain Allah, isti'adahnya kepada selain Allah, maka dia syirik. Masuk kategori syirik doa. Apa bedanya isti'anah dan istighotsah? Isti'anah itu meminta sesuatu yang belum ada menjadi ada. Itu namanya isti'anah. Contoh, minta panen. Minta panen berarti apa? Isti'anah. Minta hujan. Minta hujan kepada dukun. Isti'anah. Minta anak kepada dukun. Isti'anah itu namanya. Ya, menghadirkan sesuatu yang tidak ada lalu ada, itu namanya isti'anah. Syirik. Ya. Itu syirik. Kalau istighotsah, ya, istighotsah itu meminta keselamatan. Seseorang berada dalam kondisi sulit, ya, seseorang berada dalam kondisi sulit, lalu meminta selamat dari kesulitan itu. Lagi sakit, minta sembuh. Dari sakit minta sembuh. Ya, barakallahu fikum. Kemudian apa namanya? Dalam kondisi terombang-ambing oleh ombak ya di tengah laut. Ya, istighotsah apa? Minta keselamatan. Minta keselamatan itu udah Husain ya. Itu bukan isti'anah kategorinya, tapi istighotsah. Barakallahu fikum. Maka itu orang yang sering kita dapat ya kata-kata istighotsah dari orang-orang ya orang sana. Istighotsah itu apa? Minta keselamatan. Jadi merasa negeri ini dalam kondisi bahaya ya, dalam kondisi peceklik, dalam kondisi istighosahan. Sering dengar ya istighotsah. Istighotsah itu meminta keselamatan ya. Isti'adah meminta perlindungan ya. Meminta perlindungan dari sihir, memakai sihir untuk
melindungi diri dari sihir. Haram hukumnya. Isti'adzah ya. Ini kok para ulama nyebutnya sebagai apa? Nusyrah ya. Nusyrah. Apa itu nusyrah? Ya, menghalangi sihir dengan sihir. Hukumnya apa? Haram. Nusyrah pakai shin ya. Bukan pakai sod. Shin. Nusyrah. Ya, nusyrah. Jadi minta perlindungan ya. Minta perlindungan dari apa ya? Minta perlindungan dari penyakit ya. Maka itu kai ya, orang melakukan kai, melakukan ruqyah sebelum terjadi penyakit itu menafikan tawakal ya. Barakallahu. Ya, jadi itu oke, kita lanjut. Syirkun niyah wal iradah wal qasd. Syirkun niyah wal iradah wal qasd. Apa itu? Syirik niat, keinginan dan maksud. Nah, ini banyak penuntut ilmu yang belum memahami ini ya. Barakallahu. Ya, banyak penuntut ilmu yang keliru dalam memahami syirkun niyah wal iradah wal qasd. Jadi syirkun niyah wal iradah wal qasd ini berkaitan dengan syirik besar. Berkaitan dengan syirik besar, tapi malah diberi contohnya biasanya apa namanya, niatnya untuk selain Allah. Itu mah riya. Riya sum'ah. Itu bukan syirik besar. 4 macam syirik ini, syirkun niyah wal iradah wal qasd ini termasuk yang apa namanya? Yang menjadikan orang itu musyrik dan murtad. Terus syirkun niyah wal iradah wal qasd gimana memahaminya? Memahaminya gini. Ketika seseorang melakukan ibadah, ibadahnya itu untuk selain Allah. Contoh ya, menyembelih. Adzabah, menyembelih itu kan ibadah. Menyembelihnya untuk selain Allah. Jadi yang disalahkan nyembelihnya atau niat nyembelihnya. Itulah syirkun niyah. Paham? Ya, syirkun niyah wal iradah wal qasd itu. Kok ada tamu, saya sembelih bismillah untuk memuliakan tamu, syirik? Syirik enggak? Enggak syirik. Karena apa? Bahwa itu haknya tamu. Tapi kok saya nyembelih supaya saya dapat perlindungan. Apa bukan saya, maaf. Seseorang nyembelih ya, nyembelih sesuatu ya, supaya terlindung dari tsunami, terlindung dari paceklik dan seterusnya. Coba diniatkan kepada si bau raksa, si jin di penunggu itu dan seterusnya. Menyembelih ya untuk siapa? Untuk Husain, untuk Ali. Sholat ya, sholat sujud. Sujudnya kepada siapa? Hah? Nah, pada kuburan Husain di Karbala. Misalkan. Sujudnya kepada Bashar Asad. Ini syirkun niyah wal iradah wal qasd. Paham ya? Jadi perlu dibedakan antara ya syirik dalam arti syirik kecil yang riya itu sama syirkun niyah wal iradah wal qasd. Paham ya? Jadi memang beda. Sujudnya kepada siapa? Nadarnya kepada siapa? Ya. Bahkan nanti taubat ya. Taubatnya kepada siapa? Taubatnya kepada Husain? Taubatnya kepada Ali? Ya, la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, syirku ta'ah, ya, syirik ketaatan. Syirik ketaatan. Nah, ini syirku ta'ah ini apa nih? Jadi syirku ta'ah ini ketika seseorang itu mentaati selain Allah dalam apa namanya, memutuskan suatu hukum. Ya. Misalkan ini Rasulullah ketika itu dikasih syubhat. Rasulullah sama para sahabat dikasih syubhat. Kan Allah Ta'ala sudah firman, qodimat alaikumul maitah. Telah diharamkan kepada kalian maitah. Apa maitah? Bangkai, ya. Telah diharamkan dengan bangkai. Bangkai itu kan haram. Ya. Kemudian setan ketika itu memberikan bisikan kepada orang Quraisy. Masa
hewan yang apa namanya disembelih sama Allah haram, disembelih sama manusia malah halal. Gitu ngomongnya. Disembelih sama manusia halal. Masa disembelih sama Allah haram? Kok bangkai kan berarti yang matiin siapa? Allah. Kok malah haram sih? Gitu. Ketika apa namanya ada syubhat kayak gitu, Rasul ditegur sama Allah Ta'ala. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jika kalian mau mentaati mereka dalam menghalalkan bangkai, bisa kalian syirik. Ini syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan. Maka itu dulu Adi bin Hatim, ya, ketika ada ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan ya, ulama mereka ya, dan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai arbab, Tuhan-Tuhan, ya, rob-rob, pengatur min dunillah selain Allah. Adi bin Abi Hatim ketika pas mendengar ayat ini mengatakan, wahai Rasulullah, dulu ketika pas kami Nasrani kami tidak menyembah rahib-rahib kami kok. Kami nggak sujud, kami nggak rukuk kepada mereka. Rasulullah sabdakan, bukankah jika mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan, kalian ikut menghalalkan? Lalu mereka mengharamkan apa yang dihalalkan, kalian ikut-ikutan juga? Oh, kalau itu benar. Ya, fatil ka ibadatuhu. Itu ibadahnya itu. Jadi ikut-ikutan apa? Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu syirik. Maka itu ketika ada orang liberal mengatakan, udah LGBT nggak apa-apa, itu kan sesuai dengan takdir Allah katanya. Jadi akhirnya apa? LGBT nggak apa-apa. Siapa yang mengikuti? Siapa yang mengikuti? Ya, penghalalan LGBT ini berarti musyrik. Paham ya? Musyrik tanpa sadar itu. Musyrik tanpa sadar. Maka itu yang berhak menentukan hukum Allah. Jika seseorang mentaati selain Allah dalam menentukan hukum, padahal hukum itu berbeda dengan hukumnya Allah, musyrik. Paham ya? Seperti itu. Maka kadang orang itu ada yang syirik tapi tanpa sadar. Naudzubillah min dzalik. Ini yang disebut dengan syirku ta'ah. Syirku ta'ah. Oke, terakhir. Syirku mahabbah. Syirik kecintaan. Nah, jadi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan yang mereka cintai. Tandingan itu sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Jadi siapa yang memberikan cintanya kepada selain Allah, ya, maka dia syirik. Nah, prakteknya bagaimana? Prakteknya adalah qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadah korbanku, mati, ya, hidup dan matiku untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi, ya, syirku mahabbah itu kapan terjadinya? Saat seseorang mempersembahkan hidup dan mati untuk selain Allah. Saya ulangi ya. Ya, kapan terjadi syirku mahabbah? Saat seseorang mempersembahkan hidup dan matinya untuk selain Allah. Ya. Hidup dan matinya untuk selain Allah. Iya. Berapa fitur? Jadi rela mati untuk selain Allah itu syirik. Karena hidup dan mati kita untuk Allah. Syirkunya syirku apa? Syirku mahabbah. Oh, syirik sih? Memang bukan syirku doa. Dikira syirik cuma doa saja. Ya kan? Padahal syirku mahabbah. Jadi yang dia cintai selain Allah tadi sampai dia rela hidup, rela mati untuk itu, Allah sebutnya sebagai andad tandingan. Paham ya? Nah, klub bola rela mati
demi klub bola. Rela mati demi di klub bola. Musyrik gitu. Sampai dia bilang gini, berwasiat, jika nanti aku mati, tancapkan bendera klub, saya nggak sebut, di atas kuburanku. Beneran, sampai seperti itu. Demi geng motor, demi pankers, demi apa? Termasuk demi-demi yang lain. Termasuk demi-demi yang lain. Paham ya? Ya. Ya. Jiwa raga kita untuk Allah, bukan untuk siapa. Paham? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan serahkan jiwa raga kita untuk selain Allah. Jangan serahkan hidup dan mati kita untuk selain Allah, karena itu syirik. Paham ya? Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Maka kadang orang itu syirik tanpa sadar. Ketika seorang lelaki bilang ke pacarnya, aku rela mati karenamu, aku rela mati karenamu. Ini syirik kecil apa besar? Syirik yang bikin murtad apa enggak ketika seseorang mengatakan aku rela mati karenamu? Hah? Syirku mahabbah, berarti murtad. Bilang gitu murtad. Gimana? Ya, tergantung. Ya, jika dia cuma ngegombal aja, ya, aku rela mati karenamu. Ngegombal, syiriknya syirik kecil. Tapi kalau sampai dari hati, bener-bener rela mati karena dia, musyrik, murtad karena syirik mahabbah. Paham sampai sini? Ya, berarti. Maka hati-hati, ya. Kadang seseorang itu, setan itu pinter, ya. Tidak dijatuhkan ke syirik doa, ke syirik niyah. Kalau ke syirik niyah, ke syirik ta'ah. Kalau ke syirik ta'ah, ke syirik mahabbah. Inilah pentingnya belajar tauhid. Inilah pentingnya belajar tauhid. Saya kira itu, ya. Sesuatu yang belum jelas silahkan dipertanyakan, atau ada yang sesuatu yang mau ditanyakan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Barakallahu. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Ya, ya boleh Adi, silakan. Ada dua pertanyaan. Ya, silakan. Pertama mungkin ya tentang yang pertama tentang tawasul, mungkin tawasul pada nanti mungkin menurut di film Mustafa balik ke saudara dengan itu yang banyak atau kesyirikan yang lain. Yang kedua yang mengatakan tadi kayak dia ada yang membela harta, membela istri ya. Oke, baik, barakallahu fikum. Nah, ini pertanyaan dari offline dulu nih. Ya. Jadi di sini Adi tanya tawasul, ya. Tawasul kita mengatakan ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Wafir lana mamado, ya. Ya wasi al-karami, ya wasi al-karami. Ini udah termasuk syirik atau belum? Ya. Jadi bil Mustafa dengan Nabi Muhammad, ya Rabbi Mustafa balik maqasidana. Kami, ya, cita-cita kami, ya, sampai kami kepada cita-cita kami, kepada maksud kami. Waqfir lana mamado, dan ampunilah, ya, apa yang telah berlalu dari dosa-dosa kami. Kata bi di sini jadi multitafsir. Ada yang menafsirkan sebagai apa? Ini tawasul bil amwat. Ya, tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi sama seperti mengatakan, ya wahai Nabi, tolong sampaikan kepada Allah begini-begini. Begitu. Tapi tafsir yang lain apa? Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rabbku bil Mustafa, bi imanina bil Mustafa. Karena keimanan kami terhadap Mustafa, karena keimanan kami terhadap Nabi Muhammad, balik maqasidah. Tafsir mana yang benar? Yang pertama atau kedua? Yang kedua. Maka itu ketika seorang mengucapkan ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana bukan syirik. Karena bi di situ masih adalah bi imanina bi Muhammadin.
Ya. Wahai Rabb kami karena iman kami. Jadi ini tawasul bil iman, bukan tawasul bil Muhammadiyah. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua ya adalah ketika seseorang itu mati ya, demi membela kehormatannya, demi membela punya syahid. Kenapa nggak syirik gitu? Maksud antum? Ya, ya. Barakallahu ya. Jadi apa namanya? Di sini tidak ada muatan syirik. Tidak ada muatan syiriknya. Kalau seseorang itu demi ya harta dia sampai apa namanya rela mati, sampai jabatan dia sampai rela mati, ya kan? Karena kecintaannya dia kepada harta itu, gitu ya. Atau dia rela mati itu gara-gara dapat duit gitu. Berarti dia menyembah harta itu. Oke, itu bisa lah. Tapi ini kan beda. Kita dalam kondisi apa terdolimi, memang harus membela. Begitu. Dan Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah ara'aita in idza akhadha rajulu mali. Idza arada rajulu ayakhudha mali. Rasulullah, bagaimana jika ada seorang yang ingin ngambil harta saya? La tu'tihi malak, jangan kamu berikan harta kamu. Ara'aita in qatalani. Kok dia menyerang saya? Qatilhu. Serang. Gitu. Ini dua perkara yang berbeda ya. Jadi tasawurnya harus jelas. Tasawurnya harus apa? Jelas. Gara-gara dunia ya kan? Gara-gara dunia, akhirnya dia itu rela mati seperti Abu Jahal ya kan? Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Gara-gara jabatannya tidak mau ditinggal oleh orang Quraisy sehingga memerangi Nabi Muhammad SAW, masih berada dalam kesyirikan. Nah, ini jelas. Ya, barakallahu paham ya. Maka memang Nabi Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa taugut ya, yang paling besar itu dunia. Taugut yang paling besar itu apa? Dunia. Karena gara-gara dunia Firaun nggak ngikutin Nabi Musa. Gara-gara dunia ya Abdullah bin Salul nggak ikutin Nabi Muhammad. Gara-gara dunia Abu Jahal, Abu Lahab nggak ikutin. Paham? Itu taugut yang paling besar itu dunia itu. Paham ya? Jadi seperti itu, gara-gara harta orang itu sampai kamu beriman, itu udah menjadikan Anda apa beda lagi dengan mempertahankan harta. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Baik, barakallahu di sini ada pertanyaan. Mana istighotsah? Apakah ada bacaan tertentu dalam istighotsah? Kalau secara syar'i nggak ada, ya. Barakallahu ya. Minta hujan ya Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ya. Yang diminta siapa? Allah. Allahumma aghithna. Ya, barakallahu. Ada yang secara rutin melakukan istighotsah dengan organisasi atau tim, dan di situ membaca Asmaul Husna, Asmaul Nabi, Yasin. Juga ada doa khusus yang sudah meninggal dan juga yang masih hidup. Apakah itu dimasuk istighotsah, Ustaz? Ya, barakallahu. Ini istighotsah yang seperti ini ya harus dilihat dulu lafadznya. Saya dapat info ya bahwa saya sendiri juga belum tahu ya, info dari orang-orang yang mantan istighotsah seperti itu, ada lafadz yang di situ lafadz istighotsah memintanya kepada Nabi Muhammad ya Mustafa adrikni atau apa gitu, saya terlupakan ya. Tapi yang melakukan ini mantan ya, barakallahu. Jadi wahai Nabi Muhammad, berikanlah kepadaku. Jadi seperti itu. Maka kalau istighotsah coba dilihat dulu. Bisa jadi ya, tidak sampai syirik tapi bid'ah. Hanya sampai tingkat bid'ah, tidak sampai tingkat syirik.
Jadi coba dilihat dulu istighosahnya seperti apa. Kesebagian apa nih harus pakai putih-putih, harus hari apa dan seterusnya, harus dibaca apa-apa. Ini tidak sampai tingkat syirik, tapi tingkat apa? Tingkatnya bid'ah. Kecuali jika memang doa istighosah yang diberitahukan kepada saya tadi ada lafaz wahai Muhammad tolonglah itu maka syirik ya. Maka itu barakallahu fikum, karena kita belum begitu jelas, saya sendiri juga belum tahu karena belum pernah ikut juga istighosah. Ya, istighosahannya orang-orang itu, maka sebaiknya dihindari karena kita khawatir ya kalau nggak syirik bid'ah sampai tingkat itu. Orang yang membuat hukum selain hukum Allah apakah statusnya musyrik? Musyrik. Jelas. Ya. Statusnya musyrik, ya. Barakallahu fikum. Jika hukumnya itu adalah hukum yang berkait yang menentang hukum Allah. Ya. Menentang hukum Allah. Yang berbeda dengan hukum Allah. Jika hukumnya tidak bertentangan dengan hukumnya Allah, oke. Ya. Barakallahu fikum. Siapa yang pacaran dicambuk ya 50 kali. Oh, enggak itu enggak berapa? Bertentangan dengan hukum Allah. Gitu ya. Tapi kalau ya siapa yang membunuh enggak usah dibunuh. Gitu. Ini hukum ini lebih baik daripada hukum kisos. Ya. Enggak ada potong tangan. Cukup penjara aja. Ya bisa musyrik. Apalagi meyakini itu sebagai apa? Meyakini itu sebagai sesuatu, sebagai hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Dan dia melakukan seperti itu gara-gara apa? Ya, gara-gara meyakini bahwa hukum itu lebih baik daripada hukumnya Allah. Kalau enggak kan dia enggak bikin. Paham ya? Ini hati-hati ini, ya. Gitu, paham ya? Tapi harus hati-hati juga ini gara-gara pemahaman ini akhirnya ya nanti jangan mudah mengkafir-kafirkan, memurtad-murtadkan ya. Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu, maka hendaknya hati-hati. Ya, barakallahu fikum. Itu masih ada lagi, silahkan. Jika tidak ada, kita cukup. Ya, silakan. Ustaz. Betul. Ini saat apa namanya ada orang yang kemudian yang pernah saya baca ya, itu dia menggunakan hukum selain Allah, tapi dia sendiri menganggap bahwa ya hukum terbaik itu Allah, hukumnya Allah. Ya, hanya saja dia mungkin dalam keadaan lemah untuk tidak meninggalkan itu. Itu gimana sih? Oke, baik. Barakallahu fikum. Bagaimana jika seseorang itu memutuskan dengan hukum selain hukum Allah, padahal tidak meyakini bahwa hukum Allah itu ya tidak lebih baik, tetap yang terbaik hukum Allah. Cuma dia terpaksa. Ya. Ini statusnya adalah fasik. Statusnya adalah fasik. Jadi gini. Wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasikun fa ulaika humul dzalimun. Ya. Jadi gara-gara masalah hukum itu ada yang sampai tingkatnya musyrik. Gara-gara hukum sampai tingkatnya apa? Musyrik. Siapa itu? Mereka yang ketika membuat hukum dan hukumnya itu hukum selain Allah dan menganggapnya lebih baik. Tingkat musyrik. Tingkatnya kafir. Tingkatnya apa? Kafir. Kalau dolimun, kapan dolimun? Ketika seseorang disogok. Ketika seseorang disogok. Disogok supaya tidak memutuskan hukum. Ya, dengan hukum Allah. Udahlah, apa nggak usah dirajam, dimaafin aja.
Udah nggak usah dicambuk, dimaafin sama gara-gara disokong. Ya, tapi dia meyakini hukum Allah sebenarnya, tapi ini juga lagi butuh duit juga nih. Ini dolimun ini. Ya, barakallahu apa anda? Dolimun. Ketika seseorang terpaksa, ya, ketika seseorang terpaksa, aduh gimana ya kok pakai hukumnya Allah nggak bisa juga ini. Maka hukum statusnya apa? Fasikun. Ya, statusnya apa? Fasikun. Ya, jadi memang nanti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan dengan tafsir kira-kira apa yang saya jelaskan ini. Ya, barakallahu. Jadi seperti itu ya. Jadi enggak semuanya langsung kafir, enggak. Termasuk apa yang ditanyakan oleh Ustaz Salman barusan termasuk kategori fasikun, bukan yang kategori kafir. Nah, itu. Baik, silakan ada lagi. Nah, Mohon maaf Ustaz, tadi terlambat. ya, khair Ustaz, enggak apa-apa. Berdoa. Insya Allah nanti mungkin kekurangan akan disempurnakan dengan YouTube-nya. Ya, siap insyaallah. Nanti di-share sama teman-teman muhajir. Kalian. Baik, barakallahu fikum. Saya kira itu jika sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih jazakumullah khairan alhamdulillah alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hidayat Maghribi yang telah menyampaikan ilmunya. Alhamdulillah. Sekarang sudah menunjukkan pukul 9:21 dan Bapak-bapak juga sudah bertanya. Insya Allah ilmu yang didapat manfaat dan juga berkah. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang menyusul, bisa nanti ditanyakan lewat grup WhatsApp. Mungkin itu. Mari kita tutup halaqah kita dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Rardi sebagai MC izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.